teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Video kali ini saya akan membuat video tentang analisa candle lagi ya. Ini di sini ada sekitar 21 candle teman-teman. Dan durasinya 1 menit ya. Analisa candle itu sama saja untuk 1 menit, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan ya, sama saja. Kalau kalian trading misalkan di forex itu usahakan candlenya ini durasinya atau time frame-nya 1 minggu atau 1 bulan ya. Kalau di binary bisa di time frame berapa saja. Oke, kita mulai teman-teman. Yang pertama itu candle nomor 1 ini ya. Ini biasanya candle yang oke, sebelumnya market dulu ya. Saya lupa. Marketnya ini ranging ya, 20 EMA berdekatan dengan middle Bollinger Band atau berlilitan ya. Jadi di bawahnya juga ada dekat 50 EMA. Jadi market ini dalam kategori ranging ya. Saya sering bilang ya, kategori ranging, kategori trending itu tidak sama semua ya, karena ada kadarnya masing-masing ya. Rangingnya berapa persen ya, karena gerakan ranging itu abstrak ya, jadi tidak menentu. Tapi secara umum dia diklasifikasikan ranging ini ya, karena di sini nggak ada trennya kecil ya. Artinya setelah dia up pasti dia down seperti itu. Oke, ini nomor 1 ini hati-hati ya teman-teman ya, ini membentuk lower high, higher high higher low. Dan candlenya ini kalau ada ekor seperti ini ya, ekor kecil di atas kayak gini, ini di ranging market usahakan tidak melakukan open posisi buy di sini ya. Karena ini areanya di antara deviasi 1 dan deviasi 1 ya. Deviasi 1 dan middle Bollinger Band, dan deviasi 1 di bawah lagi ada, tapi agak jauh ya. Ini area ranging di sini ya. Jadi walaupun ini higher high higher low, dipastikan jangan open posisi buy di area sini. Kalau higher high higher low itu gunakan di deviasi 2 ya. Karena kalau di tengah-tengah dari middle Bollinger Band itu biasanya bisa profit ya, bisa juga loss ya. 50-50 ya, kayak ini. Ini kan lower high lower low ya. Dan candlenya doji begini ya. Kalau kita entry di opening ya kita loss ya, karena ini digital option ya. Kalau di binary option mungkin bisa draw. Jadi harus lebih hati-hati jika menggunakannya di area deviasi 1 bagian atas dan bawah ini. Di area ini hati-hati dengan Dow Theory ya, karena di sana area ranging. Dow Theory itu ada di area setelah breakout di area deviasi 2. Oke, nomor 1 itu ditunggu ya candlenya. Kemudian nomor 2 muncul candle seperti itu, candle bearish, wick atas, wick bawah. Wick bawahnya lebih panjang sedikit dari wick atas, dan ini merupakan bearish engulfing ya. Walaupun candlenya begini, ini adalah bearish engulfing karena dia melakukan break terhadap opening price dari candle nomor 1, dan dia juga melakukan break terhadap round number, dan dia mendapatkan rejection dari deviasi 1 ya. Jadi itu yang harus kita baca ya. Sementara di sini dia tidak melakukan break terhadap middle Bollinger Band dan reject dari 50 EMA ya. Nah, yang kayak gini ini membingungkan ya, bearish engulfing ini. Kalau ketemu kayak gini jangan di trade ya. Karena kenapa? Di atas dia ada rejection, di bawah ada rejection, areanya di middle Bollinger Band ya. Ini sangat rawan sekali dan dia menghasilkan doji. Kalau di sini sell masih bisa ya. Cuma kalau saya lebih baik tunggu dulu ini ya. Karena ini akan menjadi konfirmasi doji ini. Dan ini adalah doji ya. Dojinya ini tidak menunjukkan buying pressure ataupun selling pressure.
karena dia dojinya doji abu-abu yang berarti indecision ya, atau ragu-ragu. Kita tunggu nomor 4, ternyata candlenya seperti itu, bullish gravestone doji ya. Tetapi jangan lupa 20 EMA dalam keadaan datar. Antara nomor 3 dan nomor 4 dia membuat yang namanya support ya. Ini ujung wick-nya ini sama ya. Dan ujung wick 2 doji adalah merupakan support yang lumayan kuat ketika dia di break ataupun dia di di fake breakout ya. Karena kalau fake breakout dia nggak ngebreak ya, dia ngebreak tapi candlenya itu lemah seperti itu ya. Oke, nomor 4 itu apa? Dia adalah tekanan selling pressure ya. Konfirmasi bahwa di sini memang terjadi breakout di round number ya. Karena sebelumnya ada wick doji di round number, kemudian candle nomor 4 juga tidak bisa menembus round number dan menghasilkan yang namanya bullish gravestone doji. Cuma di sini dia membuat support. Artinya 3 dan 4 ini adalah kalau dibaca dua candle dalam time frame kecil adalah market ranging di sini ya. Dan nomor 4 mengandung selling pressure karena rejection dari deviasi 1. Kemudian nomor 5 ini sebenarnya bisa di sell di sini ya. Cuma ini adalah trading yang agresif karena berdasarkan hanya konfirmasi ini saja, dua ini. Karena di setengah wick atau ekor dari nomor 4 itu juga ada resisten di sini. Jadi kita bisa open sell di sini, tetapi ini agresif ya. Trading yang agresif. Artinya konfirmasinya berdasarkan candle. Berdasarkan penggabungan dua candle. Oke, kemudian setelah nomor 5 muncul candle bearish ya. Candle bearish closingnya di support sini ya, tetapi dia jangan lupa membuat lower high dan lower low ya. Maka itu berarti engulfing ini sebenarnya jadi tapi dia tidak terlalu kuat karena memerlukan dua candle retracement. Dan nomor 6 ini kita bisa entry sell. Kenapa? Karena dia sudah ada agak jauh dari 20 EMA dan membuat yang namanya lower high lower low, dimana ini adalah continuation dari ini engulfing ini ya. Oke teman-teman, itu dia. Kemudian nomor 7. Nah setelah nomor 6 itu kita tunggu dulu ya, karena nomor 6 ini dia membuat juga lower high lower low ya. Di sini kan kita sudah belajar konsep dari kapan lower high lower low itu gagal. Lower high lower low itu gagal ketika candle sebelumnya sudah stall ya, dan ada di ranging market, kemudian dia tidak melakukan break dengan baik terhadap 50 EMA. Itu artinya indikasi dari yang namanya kemungkinan bullish atau peluang bullish udah sangat besar ya. Satu, dia sebelumnya stall di nomor 5, kemudian dia tidak menembus 50 EMA dengan signifikan, kemudian candlenya juga ada wick atas wick bawah. Jadi kenapa kita harus memutuskan untuk entry sell di sini ya? Ini dilarang entry sell karena kecenderungan untuk bullish ada. Apalagi ini zona ranging market antara middle BB 20 EMA dan 50 EMA yang sangat berdekatan ya. Apalagi di tengah-tengahnya ini ada middle BB yaitu 20 SMA ya. Oke, kita tunggu. Ternyata nomor 7 adalah breakout teman-teman ya, atau fake breakout. Dia breakout ke atas dan merupakan fake breakout dari ini ya. Dan kita lihat di sini karena ini zona ranging ya, dia membuat support 2. Di atas dia juga membuat resisten, candlenya wick atas wick bawah. Ini candle yang lemah, tetapi perlu diingat teman-teman, ini zona ranging dan ini adalah fake breakout. Yang di break adalah middle Bollinger Band dan juga support yang kita tandai tadi. Di sini ada support kuat 2 ya. Dan ini ditembus. Artinya apa? Artinya ini adalah gerakan
strong ya. Ini adalah gerakan strong. Kenapa? Karena di sini strong ya. Ini kan lower high lower low. Ini lumayan. Kalau memang dia meneruskan, dia bisa meneruskan ke bawah. Tetapi kenapa dia naik ya? Dan menembus sini openingnya. Dan di sini juga ada support. Jadi di sini sangat baik sekali untuk melakukan open posisi buy. Walaupun ini adalah candlenya wick atas wick bawah, tetapi candle yang dihasilkan dari fake breakout. Itu perlu dipahami ya. Beda dengan candle wick atas wick bawah ini ada di ujung tren, misalkan di sini gitu ya. Setelah candle bullish ini muncul candle ini di daerah sini, berarti ini baru menjadi candle yang lemah. Tapi kalau di awal dan ini merupakan fake breakout, maka dia bisa diputuskan menjadi candle yang kuat. Jadi nggak melulu wick atas wick bawah itu candlenya lemah ya. Saya sudah pernah jelaskan sebelumnya. Juga rasanya kalau wick atas wick bawah itu menembus 200 EMA ya, itu biasanya candlenya kuat. Itu bukan candle yang lemah. Oke, nomor 8 itu adalah inverted bullish hammer. Inverted bullish hammer tidak menembus wick doji ini ya. Di sini kan ada resisten. Karena dia menghasilkan candle seperti ini, bearish ya. Dan hati-hati ketika ini nggak ditembus oleh inverted bullish hammer. Saya dulu sering sekali terjebak oleh ini inverted bullish hammer ini, karena dari awal kita berpikirnya bahwa inverted bullish hammer adalah trend continuation ya. Jadi kita akan sembarangan open buy di sini ya. Misalkan open buy di sini ya. Tapi kalau open buy di openingnya juga bisa profit ya. Jadi itu harus diketahui. Ini adalah pola penerusan juga, tetapi dia ada di ranging market. Kekuatannya kita nggak tahu seberapa ya. Kalau ini ada di atas deviasi 2, maka ini otomatis sangat kuat ya. Tapi kalau ada di setengah-tengah Bollinger Band begini ya, dia kekuatannya beda ya. Oke, ternyata kalau muncul candle begini, bisa jadi ini adalah selling pressure juga ya. Karena dari deviasi 1 reject. Dan di sini juga ada resisten, maka candle selanjutnya kita tunggu. Nomor 9 ternyata candlenya adalah spinning top bearish. Nah, spinning top bearish ini tidak melebihi yang namanya 50% body. Kemudian di sini ada trend yang kita kategorikan strong tadi. Kemudian wick atas wick bawah. Ini baru yang namanya candle lemah ya. Close-nya di atas 20 EMA, rejection dari 20 EMA dan middle Bollinger Band. Dan middle Bollinger Band sudah mau menembus yang namanya 20 EMA ya. Ini artinya dia strong ya. Karena di sini ada constriction ya, atau pengerucutan ya. Sama dengan 20 EMA menembus 50 EMA kan seperti ini juga kalau dia uptrend. Oke, di sini bisa di open posisi buy. Kemudian kita lihat nomor 10 ini candlenya adalah candle breakout ya. Kemudian nomor 10 juga di sini stall ya. Stall ini karena dia tidak melebihi resisten doji dari ini nomor 8. Maka di sini dikategorikan stall dan ini adalah breakout ya. Kita tunggu. Karena ini ranging market, setelah breakout pasti dia perlu retracement ataupun bisa terjadi reversal. Jadi kita tinggal menunggu di area-area retracement ini. Kita tahu ini breakout, deviasi 1, di sini ada ekor-ekor yang banyak ditembus. Berarti ini kemungkinan akan up ya. Walaupun akan ada drama di sini ya. Nah, kemudian muncul candle bearish nomor 11. Itu bearishnya dia menembus 50% ya, tapi tidak meyakinkan ya. Dan jangan lupa di sini di tengahnya ada yang namanya deviasi 1 ya. Jadi kalau di tengah-tengah dari candle ada deviasi atau Bollinger Band atau EMA maksud saya ya, maka itu bisa jadi yang namanya konsolidasi ketika dia ada di zona retracement ya, setelah breakout kayak gini. Ini kan zona retracement nih. Dia akan konsolidasi di sini karena kenapa? Karena di tengah-tengah bodinya ada yang namanya support dan resisten ya.
Seperti itu. Kalau dilihat di time frame yang lebih kecil. Oke, nomor 11 kita agak ragu ya. Siapa tahu ini adalah yang namanya inside bar ya. Kemudian kita tunggu nomor 12 apa. Dan ternyata nomor 12 adalah candle bullish. Cuma memang dia mendapatkan rejection dari middle Bollinger Band. Tapi kenapa dia tidak close melebihi opening dari candle nomor 11? Kalau dia memang melakukan continuation atau penerusan tren. Dan ini juga, nah seperti ini, candle yang ada ekor sedikit begini ya. Ini hampir sama dengan di sini ya. Dia ada reject, tetapi dia ada ekor. Dia ada reject, tetapi dia ada ekor. Jadi harus dikenali candle-candle seperti ini ya. Kemudian kita tunggu, karena kita nggak pasti nomor 12 itu mau breakout apa tidak. Dan ternyata dia balik lagi ya. Kenapa begitu? Karena memang dia di sini tidak menembus dengan signifikan. Dan ini adalah merupakan candle retracement. Ini breakout, ini adalah retracementnya. Ini mau melanjutkan, nggak jadi. Ini menjadi retracement dari ini. Jadi gantian ya. Ini retracementnya ini, kemudian ini menjadi impuls dari retracement ini, nomor 12. Jadi ini adalah continuation down dari nomor 11. Nah, kita lihat nomor 13. Ini kenapa dia tidak menembus yang namanya opening dari nomor 12 dan closing nomor 11. Nah, ini adalah pertanda. Kemudian dia membuat ekor yang tidak membuat lower low. Dia membuat reject lagi di 20 EMA. Ya, jadi ini adalah merupakan 3 candle retracement ya. Kalau digabung ini hasilnya adalah bearish dengan wick bawah ya. Kalau digabung, kalian nanti bisa gabung sendiri. Dan nomor 13 ini adalah menunjukkan penerusan tren gagal. Jadi kalau di sini ada inside bar, retracement, ini harusnya penerusan tren, drop base drop. Tapi dia gagal karena impuls di nomor 10 ini aktif. Oke, jadi itu alasan kenapa nomor 14 ini bisa di buy ya. Seperti itu. Kemudian nomor 14 kita lihat closingnya lagi. Nah, closingnya ini di area round number di sini ya. Ada ekor rejection dari round number. Kalau di ranging market candlenya besar-besar begini, waspada ya. Karena di sini sell, sell, sell ya. Kalau 20 EMA udah datar. Oke, kita tunggu nomor 15. Ternyata nomor 15 adalah ini ada gap down ya. Ini seperti bearish harami ya. Karena dia seperti ini seperti kandungan ya. Itu. Dan dia nggak menembus deviasi 1 juga. Ini ada breakout, kita tahu. Saya juga kalau di sini tunggu aja ya, karena ini masih ada impuls yang belum ditembus. Dan 50% body di sini ada resisten, support. Sebelumnya resisten jadi support ya. Nah, nomor 15 ini karena ini bearish harami ya. Maka sebenarnya bisa sell di sini ya. Di sini positif juga untuk sell ya. Kenapa? Karena di pattern ini bearish harami ini di setengah bodinya ini candle merah ini nggak ada yang namanya Bollinger Band ataupun EMA ya. Beda dengan di sini ya. Di sini ada di setengah bodinya. Kalau di sini nggak ada, dia langsung di atas sini ya. Jadi ini bisa di sell sebenarnya. Cuma kita harus melakukan entry di atas sini. Karena di sini ada resisten juga nih. Yang bisa memberikan proteksi. Karena di sini resistennya ini nggak menjadi support ya. Dan ini adalah pola bearish harami. Kalau di sini ada ekor jangan ya. Karena ini aktif. Jadi ini nggak aktif, ditembus oleh harami, bisa di sell. Tapi setelah nomor 16 kita tunggu, karena nomor 16 itu dia menunjukkan stall di deviasi 1 bagian atas ya. Lihat nomor 16 closingnya di ujung wick dari nomor 15. Dan ini adalah candle wick atas bawah yang udah lemah. Sama dengan ini ya. Jadi ini bukan kebetulan teman-teman ya. Analisa ini bukan kebetulan. Cuma kalian atau kita itu harus memang benar-benar
paham dengan candle ya. Ini kan sama ini. Candle lemah, candle lemah. Tetapi di sini kenapa ada doji begini? Ini adalah buying pressure. Setelah nomor 16 kita tunggu ya. Kita tunggu dulu. Karena ini ranging sebelum ada buying pressure, kita jangan dulu open posisi buy. Di sini nggak ada buying pressure ya. Ini ekor tapi dia ada di setengah dari deviasi 1. Di sini juga ekor. Ini nggak ada reject, ini nggak ada reject ya. Jadi ini murni konsolidasi di sini. Kalau dia reject dari 20 EMA bisa jadi langsung kita bisa buy. Kayak di sini ya. Kayak di sini dia ada rejection di sini 20 EMA. Kalau di sini nggak ada. Makanya kita tunggu konfirmasinya gimana ya. Nah, ternyata konfirmasinya adalah seperti ini, buying pressure. Kenapa buying pressure? Satu, dia membuat support lagi ya, support ya. Kemudian ini di sini candlenya udah lemah. Kalau kita hitung di sini satu candle tidak bisa ditembus oleh 3 candle ya. Tren dalam keadaan up karena 20 EMA ada di atas. Maka ini kalau kita baca adalah buying pressure ya. Makanya ini bisa di buy. Seperti itu. Ini kan satu candle ya. Ini candle breakout. Tetapi bayangkan candle breakout tidak bisa ditembus oleh 3 candle. Harusnya satu candle kalau dia mau turun, dia harus ditembus oleh 2 candle lah minimal paling banyak ya. Karena di sini akan membentuk morning star. Evening star maksud saya ya. Ataupun kalau itu fake breakout bisa ya. Tapi karena ini terlalu besar, fake breakout nggak mungkin di sini ya. Tapi ini fake breakout ya. Fake breakout untuk retracement ya. Itu dia bedanya fake breakout reversal dan retracement ya. Ini sebagai tambahan. Ini Harami ini adalah fake breakout untuk retracement. Kalau ini bisa jadi fake breakout untuk reversal. Oke, ternyata nomor 18 bullish ya. Dan perhatikan closing price-nya di mana di bawah round number, masih di bawah ya. Dan tidak melebihi opening dari ini. Makanya jangan open buy di sini ya. Walaupun di sini ada resisten karena kita nggak tahu terbentuk apa. Nah, ternyata di sini terbentuk selling pressure. Ya, jadi ini bukan retracement ya. Tetapi kalau saya juga bisa ragu-ragu ya karena di sini ada ekor ya. Sini ada support. Makanya saya nggak sarankan sell di sini ya. Karena saya juga ragu-ragu dengan candle ini, bisa jadi ini bullish penerusan. Karena resisten ada di atas. Ternyata dia menunjukkan bearish Marubozu ya. Nah, ini adalah Marubozu yang membentuk evening star ya. Kalau kita baca evening star ini valid apa tidak ya. Satu close di 20 EMA. Market dalam keadaan ranging, support di bawahnya belum ditembus ya. Kemudian apa lagi? Di tengahnya ada yang namanya deviasi 1 ya. Jadi ini bisa jadi juga ranging. Jadi ini adalah evening star yang dikategorikan gagal ya. Sini gagal. Dan di sini bisa di buy tapi saya nggak kasih ya karena memang di sini agak ragu juga sih, karena di sini juga ada resisten ya. Ini kan ada ekor ya. Sini ada support yang udah ditembus. Cuma memang closing price-nya di 20 EMA. Jadi masih ada keraguan untuk menyatakan bahwa evening star ini valid. Makanya di sini saya ragu, saya nggak entry. Mau entry sell maupun buy saya nggak entry ya. Itu dia teman-teman penjelasan saya tentang ranging market kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian mau lihat feedback dari dari analisa ini, kalian bisa kunjungi website saya planktontrader.com. Jadi setelah saya menganalisa kayak gini, saya menuliskan beberapa feedback penting ya, masukan-masukan penting di ranging market tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita cari ya.
Contohnya di sini kita cari candle-candle yang breakout. Kalau di ranging market bisa tunggu retracement-nya. Karena ranging market kan perlu retracement dia. Kalau ada trend up berarti kita tunggu retracement-nya. Dan juga waspadai candle-candle bullish besar begini ya. Karena ini sell, sell, sell ya. Jadi ini bukan penerusan. Hal-hal seperti itu yang saya buat di feedback ya, atau di masukan-masukan dari analisa saya untuk lebih mempertajam intuisi kita ya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan saya tentang analisa chart kali ini. Dan akhir kata saya ucapkan salam trader.